hari akhir itu. Ya, seringkali begitu kan, manusia itu kalau disebutkan sesuatu selalu ingin memperjelas. Ya, sifatnya begitu. Penjelasan itu disebut bayan. Fitrah manusia dalam dirinya selalu memiliki bayan. Quran surah 55. Ya, ayat ketiga. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ayat 4-nya 'allamahul bayan. Jadi ada potensi selalu ingin minta penjelasan. Kalau belum jelas selalu ditanyakan. Termasuk dalam taklim kan, sedang mengajarkan, maaf Ustaz, ini belum jelas. Baik begini, jelas? Belum. Terangin lagi gitu kan, sampai dia mengerti dengan apa yang sudah disampaikan. Termasuk ketika turun ayat, ayo jangan banyak difikirkan, siapkan bekal, semua akan berakhir, kita akan kembali pada Allah. Orang tanya, bagaimana dunia itu berakhir? Seperti apa keadaannya nanti? Maka kemudian dilukiskan dengan kalimat istilah di Quran yang memberikan gambaran-gambaran dahsyat terjadi pada saat itu. Istilahnya disebut dengan yaumul qiyamah, saat mulai manusia dibangkitkan. Qiyam itu bangkit dari sesuatu yang sudah tidak ada beraktivitas, ya, maksudnya sudah meninggal, semua tidak beraktivitas, dibangkitkan lagi. Nah, kalau Anda menemukan kalimat kiamat di Quran, itu seringkali menghadirkan suasana kedahsyatannya untuk memberikan penegasan pada diri kita supaya tidak main-main dengan situasinya, mengumpulkan bekal serius untuk bisa menghindari dahsyat situasinya. Ya, saya beri contoh misal, langsung saja Quran surah 75 itu kan, ayat 1 sampai dengan ayat 15 itu. Ya, ayat kelimanya orang bertanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya, orang mulai bertanya, kapan kiamat itu, seperti apa? Ya. Baik, yang ditanya tentang kiamatnya, kejadiannya, bukan waktunya. Makanya ketika bertanya tentang kejadian dahsyatnya, jawabannya pun tentang dahsyatnya, bukan waktunya. Silakan lihat ayat 6 itu. Fa idza bariqal basar. Ya, ketika itu semua mata akan ketakutan. Ya, maaf ya, pandangan takut semua. Bariqah itu ketakutan yang dahsyat. Ya, itu pada puncaknya. Jadi ada ketakutan yang sifatnya khauf biasa. Khauf itu ketakutan yang mengkhawatirkan dan hidup tidak karuan. Tapi kadang-kadang masih bisa diatasi khauf. Kalau lihat cuaca mendung gitu kan, udah mulai gelap, ada perasaan takut? Khawatir kan? Khawatir hujan, khawatir banjir, mendung, banjir nih, hujan. Paling ustadznya nggak datang mungkin ya gitu. Ada ustadznya udah tiba duluan kan? Itu khauf namanya. Khauf ya. Di jalan lihat polisi berseragam dan hidup tidak karuan kan? Itu khauf namanya. Padahal belum tentu juga begitu ya. Itu khauf. Yang kedua khasyah. Khasyah. Ya. Khasyah itu rasa takut yang dalam yang melahirkan ketundukan, kepatuhan. Ya, rasa takut yang dalam yang melahirkan ketundukan, kepatuhan. Kalau khauf tadi misal di Quran surah kedua ayat 155, kalau khasyah di Quran surah ke-35 Fatir ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ciri ulama itu bukan pintar. Ciri ulama dalam Quran, ciri pertamanya khasyah, takut. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu ciri pertamanya kata Quran, beda dengan yang lain. Bukan orang pintar, awas. Ulama itu ciri pertamanya takut yang dalam kepada Allah, yang dengan ketakutan itu patuh dia tunduk pada ketentuan Allah. Jadi kalau cuma pintar, yang pintar banyak apa? Banyak yang pintar. Menghafal Quran dengan ayatnya, hafal hadis dengan nomornya itu banyak. Non-muslim juga ada yang begitu. Yang bikin indeks hadis itu Wensing dari Belanda itu. Mu'jam Fahras di Al-Fadhil Hadis. Itu non-muslim. Tapi maaf, kepintarannya tidak membuat dia takut dan patuh pada ketentuan Allah. Ulama itu nggak begitu. Dia mau bicara, dia takut kalau pembicaraannya tidak Allah dia baik. Jadi mustahil ada ulama memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu mustahil. Karena saat dia akan bicara dia berpikir itu, bukan cuma 1000 kali, berkali-kali dia pikirkan itu. Jadi Allah ridha tidak dengan fatwa saya, Allah ridha tidak dengan pandangan saya. Jadi nggak mungkin ulama itu bisa melihat sesuatu yang tidak Allah sukai, akan jaga betul dia. Jadi kalau Anda mendengar orang-orang yang pintar mengenakan jubah ulama memberikan fatwa tapi tanpa ada rasa takut kepada Allah, kayaknya kok fatwa ini nggak tentram di hati itu, pasti ada yang keliru. Ya, pasti ada yang keliru. Jelas ya? Baik. Nah, puncak lebih tinggi lagi itu disebut dengan barikal barq. Bahkan barq itu kadang dipahami dengan halilintar yang menggelegar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20, posisi paling kiri, di atas agak sedikit ke tengah.
yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, hampir-hampir saja halilintar itu menyambar penglihatan mereka. Masya Allah, Bapak Ibu lebih khawatir mana? Bertemu singa atau kesambar halilintar? Masya Allah. Ya kalau bertemu singa masih lihat kan, di kebun binatang melihat singa itu biasa aja, masih melihat kan, walaupun ada perasaan-perasaan khawatir. Tapi halilintar, siapa yang mau ketemu halilintar? Dengar suaranya udah begini kan? Itu menggelegar, itu bukan halilintar biasa, halilintar yang menggelegar itu barqa namanya. Jadi suasana saat kiamat itu, pandangan itu seperti kita mendengar suara guntur yang tajam, itu seperti itulah. Mata kita itu terbelah. Contoh surah Az-Zalzalah itu, Az-Zalzalah kita yang paling hafal saja, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan kalimatnya, kalimat zilzal itu disebutkan 2 kali, satu bentuk kata kerja, kedua sifat. Idza zulzilatil ardu, jika bumi sudah digoncang. Kalau kalimatnya satu saja, idza zulzilatil ardu, sampai sini ayatnya, maka itu artinya bangunan tinggi yang runtuh ke bawah. Di saat gempa yang bangunan tinggi runtuh ke bawah. Jelas? Sekarang kan banyak terjadi ya. Kemudian di PD kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesabaran kan, dan kekuatan-kekuatan, dan kita diberikan juga kekuatan minimal untuk mendoakan. Dengan tenaga silakan bantu, dengan harta silakan ringankan bebannya. Baik. Tapi poinnya, gempa itu menghancurkan, meluluh lantakkan yang tinggi jadi hancur ke bawah. Jelas? Sekarang orang dengar gempa kayak biasa ya. Gempa di sini, hancur dari atas ke bawah. Tapi kalau kalimatnya disebutkan 2 kali, bahkan dengan sifatnya zilzalah, sudah zilzal, itu artinya, maaf, yang dari bawah naik ke atas. Bukan yang bawah runtuh ke bawah, yang atas runtuh ke bawah, bukan. Tapi yang dari bawah naik ke atas, semua naik, saking kencang itu semua naik ke atas. Ya. Gak usah bayangkan gedung pencakar langit itu, semua yang di bawah naik ke atas. Makanya ayat keduanya langsung menerangkan kalau belum paham juga, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka semua yang dikandung oleh bumi itu bahasa kiasan yang indah, kan? Dikandung oleh bumi, di dalamnya semua naik ke atas, hancur semua. Makanya manusia pada kaget, fa idza barikal basar, itu matanya pada muntah semua, apa yang terjadi? Semua kaget itu, kata semua naik ke atas, semua naik ke atas. Makanya mengandung bisa keguguran, masing-masing menyelamatkan. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Semua sudah tidak peduli, semua lari itu, nggak kenal lagi itu, nggak kenal itu. Yang sayang, yang ini, yang macam-macam, sudah semua lari itu. Kalau sudah bingung pikirannya apa yang terjadi. Wa qala al-insanu balah. Ini apa yang terjadi dengan semua ini? Hati-hati. Itu dahsyat situasi. Jadi kalau Anda tanyakan gimana sih kiamat itu, ini situasinya begini nih. Kalau mau silakan aja berharap, kan? Tapi itu tidak mudah untuk didapati. Hati-hati betul, hati-hati ya. Tapi yang paling penting kita garis bawahi, kalau ada kalimat tentang kiamat, semua diangkat yang kita pijak, biasanya itu menginformasikan kepada kita supaya kita menggunakan semua perangkat hidup itu dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika yang kita pijak itu semua sudah hancur, saat tidak ada peluang lagi untuk memijaknya, maka semua amal soleh sudah membekas di situ. Ya. Makanya ayat keempat yang diteruskan. Dan kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik, pada saat itu semua yang pernah kita pijak itu akan bicara. Karpet akan bicara, Pak. Meja akan bicara. Tangan kita aja bicara. Tangan kita bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut akan dikunci pada saat itu. Wa tukallimuna aydihim. Tangannya bicara. Sekarang di dunia tangan sudah bicara, tapi pasif. Ya, sidik jari itu kan bicara. Dia punya sipulan. Beda dengan yang lain. Dia bicara, cuma pasif. Di akhirat dia bicara betulan. Gimana Ustaz? Lihat besok nanti. Sama-sama kita lihat. Tapi poinnya bukan cuma tangan, ini karpet bicara, meja bicara, pensil bicara. Ya, dia akan katakan, ya Allah, saat si fulan bermacet-macet ria mengejar dunianya, dia rencanakan sejak jauh-jauh hari, ini hambamu si fulan, saya menjadi saksi ya Allah. Saya digunakan oleh tangannya untuk menuliskan kalimat-kalimatmu, ayat-ayatmu di hari ini, jam sekian, tanggal sekian, mohon berikan pahala padanya ya Allah. Itu hadir dia. Makanya saya sarankan pada Anda, setiap benda yang melekat pada diri kita, sekalipun itu diri kita, jasad kita, cepat gunakan untuk ibadah sebelum hilang fungsinya. Ini mata, kata Quran, itu fungsinya cuma satu, melihat yang baik-baik. Ya, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, An-Nur. Ya, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Kalau tidak baik, ghaddul, palingkan.
Jadi mumpung masih bisa melihat, lihat yang baik. Karena kalau sudah nikmat mata ini diambil, sudah Pak, jangankan yang tidak baik, yang baik akan kelihatan. Itu ada anak 4-5 tahun Pak, menghafal Quran, baca sampai buta matanya, masih mau menghafal juga. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun untuk baca, dia belum sempat lihat, gitu kan. Al-Quran dilihat-lihat sampai 1 jam sehari. Al-Quran kelihatan enggak?